Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang BPMN 1 dan BPMN 2, di mana BPMN 1 menjelaskan tentang logistik supply chain management PT Sinar Galesong Pratama dan BPMN 2 tentang pengembalian produk atau servis produk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Celia Agatha dengan nomor NIM 081911633006. Dan ini teman saya, Nikita Lia Megawati dengan nomor NIM 081911633015. Dan juga ada Rifki Hanif dengan nomor NIM 081911633017. Jadi di sini kami akan membahas tentang BPMN 1 dan BPMN 2 dari proses bisnis PT Sinar Galesong Pratama. Sebelum membahas tentang BPMN 2, alangkah baiknya kita mengenal atau membahas terlebih dahulu BPMN 1 dari PT Sinar Galesong Pratama, di mana pada proses bisnis tersebut diawali oleh pihak purchasing dari PT Suzuki Indomobil Sales, di mana pihak purchasing tersebut mendata bahan setengah jadi yang habis beserta bahan mentahnya, yang kemudian dari proses tersebut akan mengeluarkan sebuah output berupa dokumen yang berisi list bahan setengah jadi dan bahan mentahnya. Setelah dokumen tersebut berhasil dikeluarkan, kemudian pihak purchasing melanjutkan proses, yaitu membuat surat instruksi pengiriman bahan mentah ke supplier, yang kemudian dari proses tersebut juga mengeluarkan sebuah output yang berupa dokumen dan berisi surat instruksi pengiriman bahan mentah beserta list bahan setengah jadi ke supplier. Setelah kedua dokumen tersebut dikeluarkan, kemudian pihak purchasing mengirim list kebutuhan bahan dan surat instruksi tersebut kepada pihak supplier, di mana setelah pihak supplier tersebut menerima list kebutuhan bahan dan surat instruksi, kemudian meneruskan proses yaitu memesan bahan mentah pada pabrikan. Kemudian, pihak pabrikan Jepang telah menerima pesanan dari supplier, yang kemudian pihak pabrikan Jepang tersebut akan mengecek apakah bahan tersebut tersedia ataukah tidak. Jika tidak tersedia, maka proses bisnis akan dihentikan. Jika tersedia, maka pihak pabrikan Jepang akan menyediakan bahan mentah yang dibutuhkan. Seperti bahan mentah tersebut adalah biji besi, biji plastik, baja, karet mentah, dan aluminium. Kemudian setelah bahan mentah tersebut telah berhasil disediakan, kemudian pihak pabrikan Jepang akan mengirim bahan mentah tersebut ke pihak supplier, di mana pengiriman bahan mentah tersebut disertai oleh surat bahwa pihak pabrikan Jepang telah menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan. Setelah pihak supplier menerima bahan mentah tersebut dan suratnya, kemudian pihak supplier mengolah bahan mentah tersebut menjadi bahan setengah jadi. Seperti contohnya, bahan setengah jadi tersebut adalah mur, baut, karet lapis, dan lain sebagainya. Setelah bahan setengah jadi tersebut telah tersedia, maka pihak supplier akan mengirim bahan setengah jadi tersebut ke OEM, di mana pengiriman bahan setengah jadi tersebut disertai surat bahwa pihak pabrikan Jepang telah berhasil menyediakan bahan dan pihak supplier telah berhasil mengolah bahan mentah tersebut menjadi bahan setengah jadi yang dibutuhkan dari pihak purchasing PT Suzuki Indomobil Sales. Kemudian bahan-bahan tersebut dan surat tersebut akan diteruskan ke pihak manufakturing. Kemudian barang setengah jadi tersebut diterima oleh pihak manufakturing beserta surat tanda terimanya. Kemudian barang setengah jadi tersebut akan dipilah menjadi dua, yaitu yang akan dirakit sebagai suku cadang dan yang akan dirakit sebagai kendaraan. Setelah bahan setengah jadi tersebut dirakit menjadi suku cadang dan kendaraan, langkah selanjutnya adalah mendistribusikannya ke dealer sebagai pihak ketiga. Di sini pihak ketiganya adalah PT Sinar Galesong Pratama.
Kemudian PT Sinar Galesong Pratama menerima produk jadi yang sudah dirakit tersebut beserta surat tanda terimanya. Kemudian langkah terakhir dari proses bisnis logistik supply chain management dari PT Sinar Galesong Pratama ini adalah mendistribusikannya kepada konsumen akhir. Di sini PT Sinar Galesong Pratama memiliki peran yang penting dalam pendistribusian produk hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Nah, demikian penjelasan dari BPMN proses logistik supply chain management dari PT Sinar Galesong Pratama. Baik, selanjutnya ada proses bisnis pengembalian atau servis produk, di mana produk yang dimiliki pelanggan rusak sehingga dikembalikan ke dealer untuk diservis. Akan saya jelaskan urutan proses bisnisnya, yaitu yang pertama di sini startnya, yaitu terdapat kerusakan produk. Kemudian pelanggan menghubungi dealer mengenai kerusakan produk. Nanti dealer akan menerima pesan dari pelanggan berupa surat seperti ini. Selanjutnya, dealer akan meminta kepada pelanggan untuk mengirimkan produknya atau mengembalikan produknya. Nah, setelah pelanggan menerima surat dari dealer, maka selanjutnya pelanggan akan mengirimkan produk ke dealer. Setelah itu, setelah barang diterima oleh dealer, nah di sini ada gateway seperti ini. Gateway ini berarti kan ada tidak membutuhkan spare part, ada membutuhkan spare part, dimana maksudnya bisa saja kerusakan tersebut bisa diservis tanpa membutuhkan spare part baru, atau membutuhkan spare part baru, atau bahkan ada yang membutuhkan, ada yang tidak membutuhkan. Oke. Selanjutnya direparasi, maka akan disinkronisasi lagi. Di sini produk sudah tereparasi. Setelah tereparasi, dealer akan mengirimkan lagi kembali produk kepada pelanggan, dan produk diterima oleh pelanggan dan pelanggan puas. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.